Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nah, di presentasi kali ini kami akan membawakan materi mengenai konsep dasar ekonomi. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Tu Raihanata Agastya Pratama dengan NIM 2311031239. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Kadek Dinda Agnes Novelin dengan NIM 2311031324. Dan perkenalkan, saya Munazatul Aliyah dengan NIM 2311031319. Nah, di sini ada beberapa uraian masalah yang akan kami bawakan. Yang pertama, ada bagaimanakah konsep dasar ekonomi itu sendiri. Yang kedua, pengklasifikasian ilmu ekonomi itu sendiri. Dan yang terakhir ada masalah ekonomi dan penyebabnya. Nah, itulah uraian masalah yang akan kami presentasikan. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Baik, kita mulai saja yang pertama. Tapi sebelumnya, kita pemanasan sedikit nih. Ada yang tahu nggak siapa yang ada pada gambar? Nah, beliau adalah seorang ahli ekonom atau bisa dibilang sebagai bapak ekonomi, yaitu Adam Smith. Beliau menulis mengenai buku yang berjudul The Wealth of Nation. Nah, The Wealth of Nation itu adalah salah satu landasan teori utama bagi ekonomi klasik, dan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya masih banyak dibahas dalam studi ekonomi modern. Itu adalah sebuah buku yang berisi mengenai ekonomi secara keseluruhan dan diterbitkan pada tahun 1776. Dan pengertian ekonomi sendiri itu merupakan suatu kegiatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan pemuas yang terbatas. Baik, selanjutnya ada konsep dasar ekonomi. Secara sederhananya, ilmu ekonomi itu sebenarnya didasari oleh 3 konsep, yaitu kelangkaan, pilihan, dan pengambilan keputusan atau decision making. Di sini, ketiga hal tersebut bisa kita jabarkan dan kita bentuk suatu pengertian mengenai ilmu ekonomi tersebut. Jadi ilmu ekonomi itu adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia menentukan pilihan dalam menggunakan sumber daya yang menghasilkan benda yang mereka butuhkan. Sehingga di kelangkaan, di pilihan, dan pengambilan keputusan tersebut bisa kita uraikan menjadi suatu ilmu yang mempelajari bagaimana sih manusia menentukan pilihannya, khususnya dalam menggunakan sumber daya, sehingga tidak mengalami kelangkaan untuk menghasilkan benda yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas atau kegiatan ekonomi, yaitu di sini ada 3. Yang pertama ada konsumsi produk, yang kedua ada produksi, dan yang terakhir ada pertukaran. Nah, yang pertama itu konsumsi. Konsumsi yaitu suatu kegiatan yang menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi suatu kelangsungan hidup, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Yang kedua ada produksi, yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, di mana produksi barang menambah kegunaan daripada suatu benda tersebut, baik itu dari sifat dan bentuknya. Sedangkan produksi jasa adalah kebalikan dari produksi barang. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu pertukaran atau pasar, yaitu suatu kegiatan pertukaran produk dan harga antar konsumen dan produsen. Dalam teori pertukaran terdapat 3 ciri yang sangat menentukan terbentuknya pertukaran. Yang pertama itu ada dua belah pihak yang berniat saling menukar barang, yang kedua ada 2 jenis barang yang akan dipertukarkan, dan yang ketiga ada akad serah terima barang dari kedua belah pihak.
Selanjutnya di sini ada teori ekonomi. Nah, teori ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ekonomi makro dan yang kedua ada ekonomi mikro. Nah, ekonomi makro itu adalah kondisi di mana seluruh sumber daya, khususnya tenaga kerja, dapat terserap sepenuhnya dan stabilitas harga. Stabilitas output dari tahun ke tahun untuk menghindari ledakan pertumbuhan atau resesi yang sangat parah merupakan sasaran tambahan. Yang kedua ada ekonomi mikro, yaitu suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi secara individual atau bagian-bagian kecil dari masalah-masalah ekonomi atau secara disagregat. Nah, fungsinya yaitu hanya bersifat menerangkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk peramalan, di mana kita dimungkinkan untuk membuat suatu peramalan yang bersifat kondisional atau ramalan yang bersyarat. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Yang pertama, kelangkaan. Kelangkaan sendiri disebabkan akibat adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa tidak terbatas, sedangkan di sisi lain, sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut sangat terbatas. Penyebab kelangkaan berdasarkan pengertiannya ada beberapa, yaitu pertumbuhan penduduk, sifat konsumsi manusia, keterbatasan produksi, bencana alam, dan letak geografis. Yang kedua, ada pilihan atau penggunaan sumber daya alam untuk tujuan tertentu. Manusia dibuat untuk memilih dan memilah manakah sumber daya alam yang bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Lalu yang ketiga, ada kebutuhan ekonomi. Sifatnya yang tidak terbatas. Apakah saja kebutuhan ekonomi yang sifatnya tidak terbatas itu? Ada sandang, pangan, papan, pendidikan, dan terakhir kesehatan. Lalu yang keempat ada konsep ekonomi. Dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Baik, di sini ada pun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai materi konsep dasar ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menentukan pilihan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan benda yang mereka butuhkan. Dalam ilmu ekonomi terdapat 3 kegiatan, yaitu konsumsi, produksi, dan pasar. Terdapat teori ekonomi yang dimana dibagi lagi menjadi 2, teori ekonomi mikro dan juga teori ekonomi makro. Dari uraian di atas, kami berharap rekan-rekan semua bisa memahami tentang konsep dasar, khususnya dalam konsep dasar ekonomi, dan pentingnya juga upaya untuk memanage pengeluaran atau biaya, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan dasar ekonomi yang diperuntukkan untuk kehidupan sehari-hari. Kami harap dengan adanya video PPT ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua.